Halo Philovers, apa kabar? Semoga selalu sehat terus ya. Buat kamu anak-anak yang lahir di era tahun 90-an, sini nih ngumpulnya. Karena aku bakal nge-review film yang pasti buat kamu kayak nostalgia gitu. Jadi film yang bakal aku review kali ini adalah Mr. Vampire 1985. Nah loh, pada inget nggak tuh? Film ini sendiri dibintangi oleh Lam Ching Ying yang walaupun udah almarhum tapi sangat melegenda. Skuy lah kita bernostalgia bareng nih sambil mengingat masa-masa kecil kita nan indah. Langsung aja ini dia reviewnya Mr. Vampire 1985. Let's we talk about it. Skuy. Di awal film memperlihatkan seseorang bernama Manchoy sedang memberikan persembahan dupa ke semua vampir di ruangan mayat. Nah di sini si Manchoy harus jaga api agar tetap menyala, bukannya buat ngepet ya, tapi ini buat menjaga supaya vampir nggak terbangun dan menghisap darah manusia. Waktu Manchoy lagi bagi-bagi dupa, tiba-tiba dia melihat ada peti yang terbuka dan vampir keluar dari peti itu. Dia pun gercep cari itu vampir di deretan vampir-vampir lain. Lalu tiba-tiba aja itu vampir ada di belakang si Manchoy. Vampir pun menyerang Manchoy dan akhirnya itu ngebuat api itu padam. Tapi konyolnya ternyata vampir yang gangguin si Manchoy ini ternyata adalah temannya sendiri yang bernama Chun Seng. Iseng banget kan? Nah tapi karena api udah terlanjur mati, akhirnya vampir yang disegel tadi pun terbangun dan langsung mau nyerang mereka. Untungnya aja nih Guru Gao dan juga Pendeta Tao datang dan langsung aja mereka ngeluarin jurus untuk membereskan para vampir-vampir itu. Sampai akhirnya para vampir ini berhasil disegel dengan mantra kembali dan dibawa oleh Pendeta Tao. Besoknya Guru Gao ditemani sama Manchoy ini berencana untuk menemui orang yang paling tajir lah di tempat itu. Orang tersebut bernama Tuan Yam yang memiliki anak gadis yang molek bernama Ting Ting yang saat itu juga ikut bersama dia. Nah jadi intinya si Tuan Yam ini minta tolong sama Guru Gao supaya kuburan ayah Tuan Yam ini dibongkar kembali karena ada peramal bilang kalau dibongkar itu hokinya Tuan Yam bakalan lebih besar lagi. Guru Gao ini sempat ragu, tapi karena si Tuan Yam bilang bakal dikasih cuan banyak, akhirnya ya udahlah kita turutin aja permintaan orang tajir ini. 3 hari kemudian acara gali kubur pun dilaksanakan. Nah di sini Tuan Yam cerita nih kalau ayahnya dikubur itu secara vertikal di situ. Kata peramal sih supaya hoki mereka tuh semakin baik. Tapi nyatanya bisnis keluarga mereka tuh semakin lama ya semakin buruk aja. Nah singkatnya ternyata daerah tanah pemakaman itu awalnya dulu punya si peramal itu, tapi kemudian dibeli sama ayah Tuan Yam dan ia jadi selisih lah di situ. Selanjutnya makam pun berhasil dibongkar dan peti pun diangkat ke atas. Tuan Yam sempat menyesal dan minta ayahnya dikuburkan balik nih, tapi ya udah nggak bisa lagi karena makamnya juga udah hancur. Nah jadi Guru Gao akhirnya membawa mayat tersebut ke rumahnya dulu nih supaya nantinya akan dimakamkan kembali. Manchoy dan Chung Seng kemudian diberikan tugas oleh Guru Gao untuk memberikan dupa ke masing-masing makam yang ada di situ. Tapi saat Chung Seng memberikan dupa ke makam seorang gadis, tiba-tiba aja terdengar suara yang itu ngebuat mereka langsung ngacir dong. Malamnya Guru Gao seperti punya firasat buruk kayak gitu dan bilang kalau akan ada keluarga dari Tuan Yam yang meninggoy. Nah karena si Manchoy sama Chun Seng ini suka nih sama si Ting Ting, akhirnya mereka mohon sama gurunya supaya dibantulah keluarga dari Tuan Yam ini. Guru Gao pun kemudian menyuruh Chun Seng dan juga Manchoy untuk membuat garis di sepanjang peti dengan menggunakan penangkal yang tadi dibuat oleh Guru Gao. Karena Guru Gao ini khawatir kalau mayat dari ayah Tuan Yam ini akan berubah jadi vampir karena matinya nggak ikhlas. Ya namanya juga 2 orang cicungu nih yang ngerjain, pasti ada aja salahnya. Mereka nggak sengaja ngelewatkan ada satu bagian di bawah peti yang nggak mereka kasih penangkal. Setelah itu mereka asik main sampai terjadi adegan durhaka ini. Karena takut kena sembur nih sama gurunya, akhirnya Chung Seng gercep aja langsung pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ada jurik perempuan yang sangnek yang ngikutin si Chung Seng. Ternyata jurik ini adalah pemilik makam yang tadi diberi dupa sama si Chung Seng. Dan karena hal itu si jurik ini suka nih sama si Chung Seng. Ya biasalah perempuan kalau dikasih perhatian dikit langsung nyaman.
Tapi tiba-tiba kepala jurik ini kepentok di pohon, terus dia jatuh. Ya udah, akhirnya dia pergi kayak gitu aja. Sementara itu di kediaman Guru Gao terlihat mayat dari ayah Tuan Yam ini berusaha keluar dari peti. Keesokan harinya Guru Gao bersama dengan 2 orang muridnya datang ke rumah Tuan Yam untuk membicarakan masalah penguburan. Di sana juga ada si Ting Ting dan juga sepupunya yang bernama Wai, yang dia ini juga merupakan kepala polisi. Karena nggak suka nih si Wai godain si Ting Ting terus, akhirnya si Mancoy sama Chun Seng ngerjain si Wai. Guru Gao pun tahu nih kalau ini ulah si 2 combro ini, akhirnya nyuruh mereka pulang. Malamnya pun mayat dari ayah Tuan Yam itu kemudian berusaha kembali keluar dari peti dan akhirnya mayat itu pun berhasil keluar dan menjadi vampir. Vampir itu kemudian datang menemui Tuan Yam dan bisa dipastikan kalau Tuan Yam qaid malam itu. Keesokan paginya semua orang dihebohkan oleh kematian Tuan Yam. Guru Gao pun datang ke sana dan kemudian langsung mengecek akibat dari kematian Tuan Yam ini. Guru Gao kemudian langsung aja menyuruh si Manco dan juga Chun Seng untuk pulang ke rumah melihat mayat itu. Karena si Wei asal aja nih ngasih identifikasi mengenai kematian Tuan Yam, akhirnya Guru Gao ngasih tahu dia kalau Tuan Yam ini meninggoy karena akibat tikaman kuku yang panjang di lehernya. Tapi karena kuku si Guru Gao juga panjang, akhirnya Wei nuduh si Guru Gao sebagai pelakunya. Guru Gao pun kemudian ditangkap untuk diadili. Nah, bersamaan dengan itu si Manco sama si Chun Seng datang dan bilang sama gurunya kalau mayat itu udah hilang dan petinya itu udah hancur. Saat akan terjadi malapetaka malam nanti nih, si Guru Gao menyuruh Chun Seng untuk membawa peralatan si Guru Gao dan mereka akan melakukan sebuah ritual nanti malam. Malam itu mayat Tuan Yam diletakkan di area ruang penjara sama si Wai. Karena lagi perhatiin mayat Tuan Yam, kepala Guru Gao keluar dari sel dan nggak bisa dimasukin lagi. Chun Seng pun kemudian datang dan membantu Guru Gao dan adegan di sini ini bener-bener buat bengek, Bun. Coba lihat sendiri aja lah. Setelah itu mereka menyiapkan ritual, tapi tiba-tiba aja mayat dari Tuan Yam terbangun. Chun Seng pun kemudian dengan pelan-pelan mendekati vampir Tuan Yam untuk menempelkan kertas mantra ke dahinya. Sampai akhirnya si Chun Seng berhasil memasangkan kertas mantra itu ke Tuan Yam, tapi si Wei datang terus dicabutlah kertas mantra itu. Alhasil mayat Tuan Yam itu bangkit lagi dan langsung menyerang mereka. Dan kemudian mereka pun menahan nafas mereka nih supaya nggak terdeteksi sama si vampir. Dan setelah Guru Gao berhasil keluar dari sel, akhirnya dengan dibantu si Chun Seng mereka pun segera meringkus si vampir. Sementara itu di rumah Tuan Yam, tiba-tiba vampir dari ayahnya datang ke situ. Manco dan Ting Ting kemudian berusaha sembunyi di dalam lemari dan kemudian mereka menahan nafas mereka. Tapi karena si Manco udah nggak tahan lagi nih, tiba-tiba dia melakukan hal ini. Bisa kali emang si Manco ini ya. Tapi tiba-tiba si vampir itu bersin dan akhirnya penutup hidungnya itu lepas. Tapi untunglah Guru Gao dan juga si Chun Seng segera datang untuk menolong mereka. Akhirnya si vampir pun luka parah nih dan dia kabur dari tempat itu. Tapi naasnya si Manco itu sempat terkena tikaman kuku dari si vampir dan dia terkena racun dari vampir itu. Keesokan harinya si Ting Ting pun merawat si Manco dan mereka itu membuat obat supaya si Manco ini gak berubah jadi vampir. Lalu Guru Gao pun menyuruh si Chun Seng untuk membeli ketan murni supaya bisa menyerap racun yang ada di tubuh si Manco ini. Chun Seng pun kemudian memberi ketan murni sebanyak 50 kilo. Tapi yang namanya pedagang ya ada aja gitu yang nipu. Si Koko ini nipu nih, jadi dia nggak jual ketan murni alias dicampur lah itu sama beras biasa. Saat di jalan pulang, si Jurik kemarin itu kembali ngikutin si Chun Seng. Akhirnya dengan sedikit tipu muslihat nih, si Jurik itu pun berhasil menggait si Chun Seng dan Chun Seng mengantarkannya pulang ke rumah. Nah saat Chun Seng ini ingin pulang dari rumah itu, tiba-tiba hujan pun turun. Nah jelas aja lah ini merupakan ulah si Jurik itu.
Chongseng pun kemudian diajak minum teh nih sama dia. Terus digoda dan akhirnya ya terjadilah hal-hal yang diinginkan sama si dedemit Saknek itu. Setelah gembur semalaman, akhirnya besoknya si Chongseng pun baru pulang dengan luka-luka memar di leher. Memar nggak? Di sini Guru Gao udah mulai curiga nih, kayaknya ada yang nggak beres nih di Chongseng nih. Sementara itu Wei dengan anggota polisi yang lain coba untuk mencari keberadaan dari vampir ayah dari Tuan Yam. Tapi bukan malah ketemu vampir, mereka malah dikejar-kejar sama gorila. Kita kembali ke Chongseng. Di sini kan Guru Gao udah curiga nih ada yang gak beres sama si Chongseng. Akhirnya Guru Gao pun ngikutin si Chongseng pulang. Dan beneran aja nih kalau si Chongseng ini malahan balik ke rumah si Jurik itu. Ternyata Guru Gao di sini menuliskan sebuah jimat di tubuhnya si Chongseng sehingga itu Jurik tercampak. Lalu dengan menggunakan mata batin, Guru Gao pun langsung bisa melihat sosok sebenarnya dari dedemit itu. Dan tanpa buang waktu, Guru Gao pun langsung menyerang dedemit itu. Si Chongseng pun yang udah kepalang bucin dan udah dihipnotis nih sama si dedemit itu pun menyerang si Guru Gao. Sampai akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Guru Gao. Malam harinya kelihatan si Mancau nih yang udah mau berubah nih jadi vampir. Sementara si Chongseng itu diikat sama Guru Gao supaya nggak terpengaruh lagi nih sama si Jurik perempuan itu. Si Jurik perempuan pun kemudian datang dan terlibat baku hantam sama Guru Gao. Sedangkan Mancau yang udah berubah jadi vampir nih langsung aja menyerang si Chongseng yang lagi diikat. Mereka pun terlibat baku silat yang sengit sampai akhirnya si Jurik perempuan itu berhasil dipukul mundur oleh Guru Gao. Untuk menyembuhkan Mancau, dia kemudian direndam oleh air ketan yang asli dan juga tarinya itu dipotong. Dan sementara itu, vampir dari ayah Tuan Yam sudah mulai berkeliaran dan memakan korban. Saat acara pembakaran tubuh Tuan Yam berlangsung, tiba-tiba vampir dari ayah Tuan Yam datang ke kediaman Guru Gao. Mancau dan Chongseng kemudian dengan cepat mengunci pintu agar vampir itu nggak bisa nih masuk ke dalam. Untungnya Guru Gao segera datang dan mencari keberadaan vampir itu. Tapi malahan vampir itu udah ada di atas genteng dan udah bersiap masuk ke dalam. Mancau pun kemudian dilempar oleh si vampir dari atas ke bawah dan itu membuat si Mancau pingsan. Sampai akhirnya si Wei dan juga Ting Ting udah dalam keadaan terpojok nih. Untung aja Guru Gao dan juga Chongseng segera datang menolong mereka. Di sela pertarungan itu untung aja pendeta Tao datang dan langsung membantu mereka nih untuk menghabisi si vampir itu. Sampai akhirnya si vampir pun sudah dalam keadaan yang terdesak nih karena dikeroyok sama mereka. Lalu mereka pun mengambil api dan membakar si vampir itu sampai mampus. Lalu film pun tamat. Nah itu dia Filmlovers review dari film Mr. Vampire 1985. Gimana? Kira-kira udah bisa mengobati rasa nostalgianya kalian belum nih? Nah kira-kira pelajaran berharga apa ini yang bisa kita ambil dari film ini? Kalau menurut aku sih ya jangan percaya ramal-ramalan lah, percaya tuh sama Tuhan. Oh ya satu lagi nih, aku baru tahu kalau ternyata warna kukunya vampir itu cakep ya. So thanks banget buat kamu yang nonton video aku. Jangan lupa untuk komen di bawah kalau kamu pengen aku tuh bahas film apa aja. Boleh ntar aku bakal usahain kabulin ya. Thank you, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.